Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa ya kok Xiaomi bisa berani kasih harga murah untuk smartphone-nya? Padahal kalau kita lihat di atas kertas, spesifikasi yang ditawarin sama smartphone keluaran Xiaomi ini tuh bener-bener bisa bikin kita mikir bahwa kok seberani itu ya Xiaomi ngeluarin harga segitu, padahal untuk brand lain atau pesaingnya itu bisa kasih harga yang lumayan punya selisih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan brand Xiaomi. Sebenarnya apa yang bikin Xiaomi bisa seberani itu, dan apa tujuan kenapa Xiaomi bisa kasih harga lebih murah dan sering banget disebut sebagai brand yang suka ngerusak harga pasar? Dilansir dari detik.com dan cnbcindonesia.com, berdasarkan data pada kuartal 1 tahun 2021 dari Canalys, Xiaomi menyalip posisi Apple di Eropa dan menduduki peringkat kedua di bawah Samsung. Dengan market share Xiaomi yang mencapai 23% dibandingkan dengan Apple yang hanya 19%. Canalys pun menyebutkan pertumbuhan Xiaomi di Eropa mencapai 85%, di mana secara year on year jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Apple yang hanya 22%. Yang paling menarik dari Redmi Note 10 Pro ini buat saya adalah kualitas layar yang dibawanya. Menggunakan panel Super AMOLED beresolusi Full HD+, lengkap dengan refresh rate layar 120Hz yang dijual di harga mulai dari 3,5 juta ini, bikin saya pas denger langsung bilang, "Gak salah, murah amat." Tapi setelah saya pakai langsung dan saya pandangin layar dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini, ternyata nggak sejelek dan semurahan itu. Dan emang sih kalau dibandingin sama layar dari ponsel flagship, apalagi punyanya brand lain, emang iya beda karena kelasnya juga beda. Tapi untuk ponsel di kelas harga 3 jutaan sampai 4 juta, buat saya ini ya luar biasa. Kenapa? Karena di harga segitu bisa dapat kualitas yang sebagus ini tuh keren. Saya jadi bingung, kalau ponsel brand lain kan layar jadi hardware yang harganya paling mahal banget kalau terjadi kerusakan. Coba deh kalian sharing pengalaman kalian selama punya ponsel yang pakai panel layar AMOLED. Entah itu karena layarnya retak, atau pecah, atau mungkin shadow, dead pixel, dan lainnya. Kemudian kalian bawa deh ke tempat servis atau service center. Berapa biaya yang harus teman-teman keluarin untuk menggantinya? Yang punya pengalaman tadi boleh tolong share ya di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi dengan hadirnya Redmi Note 10 Pro ini, seolah Xiaomi kayak mau ngasih tahu nih, kalau layar yang kualitasnya bagus itu sebenarnya nggak semahal itu loh. Oke, cukup mengagung-agungkan layar dari Redmi Note 10 Pro ini. Lanjut ke spesifikasi ataupun chipset yang dibawanya. Redmi Note 10 Pro ini hadir dengan chipset 732G, lengkap dengan RAM 6GB untuk yang kapasitas 64GB, dan 8GB untuk yang kapasitas 128GB. Ini memang chipset kelas mid-range ya, tapi buat saya pribadi kalau cuma digunakan untuk penggunaan casual seperti chatting, sosial media, dan mainkan beberapa game-game ringan hingga sedang, ini benar-benar powerful dan masih sangat nyaman digunakan. Ya, secara ini ponsel kelas mid-range atau kelas menengah, jadi jangan dipaksa ya buat ngerjain kerjaan berat. Tapi overall buat saya pribadi, ini sudah sangat cukup dan impresif untuk harganya.
Namanya chipset kelas menengah ya, kita nggak bisa berharap banyak lah buat ngerjain pekerjaan berat ataupun main game berat. Tentu ini balik lagi sama penggunaan kita, karena ini cuma jadi ponsel kedua saya dan kemudian saya juga hampir nggak pernah main game berat di handphone. Saya rasa ini udah lebih dari cukup. Ya, untuk kameranya di atas kertas dia punya resolusi 108 megapiksel. Untuk ponsel yang harganya 3 jutaan sampai 4 juta, angka segitu tuh kayaknya wah banget ya. Tapi ya hasilnya udah cukup aja. Cukup buat di kelasnya, kelas harga 3 jutaan sampai 4 juta. Kalau dibilang wah banget atau mungkin bisa menyetarakan ponsel flagship, saya kira belum sampai ke sana ya. Untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri di cuplikan berikut ini. Karakter warna yang dibawanya juga buat saya pribadi nggak berlebihan. Terlihat cukup natural dan seperti warna aslinya. Tapi tetap karena ini bukan ponsel flagship, jadi nggak sebanding kalau kita adu sama yang flagship. Yang jelas kalau di kondisi cahaya banyak dan berlimpah hasilnya cakep. Absennya Optical Image Stabilization atau OIS juga nggak bisa dikomplain. Secara ini ponsel harganya cuma 3 jutaan sampai 4 juta. Mungkin hal itu benar-benar nggak bisa dikompromi lagi sama Xiaomi karena harus menekan harga. Sebagai pelengkap dari lensa utama seperti lensa ultrawide, lensa makro juga ada, depth sensor juga udah pasti ada. Yang absen apa bang? Lensa telefotonya. Tapi Xiaomi menghadirkan resolusi tinggi yaitu 108 megapiksel tadi. Ya, untuk mengakomodir kalau kalian mau cropping-cropping seolah motret pakai lensa telefoto, ini bisa ngebantu. Tapi perlu diingat, ini berarti digital zoom, bukan optical zoom, yang juga akan mempengaruhi kualitas foto yang dihasilkan. Buat kamera depannya juga udah pakai 16 megapiksel dengan hasil yang cukup asik buat selfie dan kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk desain yang dibawanya, Xiaomi buat saya sudah berhasil bikin desain yang bisa membuat citranya adalah ini loh, brandnya Xiaomi atau dia punya desain yang khas Xiaomi gitu, nggak mirip-mirip kayak brand-brand lain gitu. Dia nggak mencoba untuk sama dengan brand-brand lain, karena saya perhatiin beberapa brand tuh mulai desainnya tuh 11-12 atau mirip-mirip gitu ya. Di Xiaomi ini saya lihat untuk di bagian belakangnya ini tuh benar-benar kayak menunjukin bahwa ini adalah ponsel ciri khas dari Xiaomi. Selain itu memang untuk kelengkapan dan yang lainnya seperti kapasitas baterai di mana udah 5020 mAh dan juga lengkap dengan adaptor charger fast charging 33 watt, dapat case juga dan juga yang lainnya tuh udah ya kayak tinggal pakai aja gitu, nggak perlu repot lagi beli screen guard, nggak perlu repot lagi beli casing dan lainnya. Ini benar-benar ketika kita beli di toko handphone atau beli online, datang barang kita terima, kita udah tinggal pakai aja. Selain itu untuk perintilan-perintilan lain atau ya gimmick-gimmick lain ya, buat saya juga sudah cukup ada di sebuah ponsel mid-range yang bisa melengkapi keseharian kita. NFC ada, AR Blaster untuk remote juga ada, ini khasnya Xiaomi dan ini masih dipertahankan di Redmi Note 10 Pro ini. Ya pada akhirnya saya juga bingung nih mau cari celah apa buat Redmi Note 10 Pro ini. Secara harga yang ditawarin juga cuma 3 jutaan sampai 4 juta dan apa yang dikasih sama Xiaomi buat saya pribadi atau mungkin buat penggunaan secara umum juga udah cukup aja gitu. Kita nggak bisa expect lebih karena memang ya ini ponsel kelas mid-range. Kalau kita mau berharap ponsel dengan kualitas flagship ya kita harus mau bayar lebih juga untuk itu. Akhirnya saya pribadi memang sudah cukup puas dengan brand yang satu ini. Dikasih material yang cukup bagus juga, dikasih Corning Gorilla Glass di bagian depan dan belakang, material yang cukup bagus, terlihat cukup mewah dan meyakinkan untuk ponsel di harga 3 jutaan sampai 4 juta ini. Jadi kayak udah nggak ada celah lagi ya buat mencela si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini. Ya untuk software mungkin itu adalah ya pertimbangan juga gitu. Mungkin kalau kamu ngerasa bahwa iklan-iklan yang ada di software atau MIUI ini ngeganggu kamu, ya itu adalah hal yang harus kamu bisa tahan. Tapi di luar semua itu ya tadi saya bilang kelebihan-kelebihan kayak kualitas layar, refresh rate layar 120Hz untuk ponsel harga 3 jutaan sampai 4 juta ini tuh buat saya udah wow banget gitu ya. Jadi pandangan kamu sendiri gimana untuk Redmi Note 10 Pro ini? Silahkan kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan juga saya mau ingetin ke kalian semua bahwa kita masih di kondisi pandemi, terus juga terapkan 5M. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.